Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Zulfirdaus beserta dengan kepengurusannya, yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para buya. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca Al-Fatihah dan surat Al-Fil untuk mendoakan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin jalur Gaza itu sekarang tinggal 5% lagi. Keadaan masih banyak di pengungsian dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum selesai itu, Pak. Maka untuk itu hadirin, mari kita doakan mereka. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolonglah mereka ya Allah, lindungilah mereka, selamatkanlah mereka ya Allah. Saudara-saudara kami di jalur Gaza, saudara-saudara kami yang sedang berperang melawan kezaliman kaum Zionis ya Allah, menangkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyambung pertemuan kita yang kemarin. Jadi hadirin, untuk tahun 2024 ini kita nanti insya Allah akan lebih banyak belajar tentang proses mengenali jati diri kita. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri masing-masing, maka dia akan mengenal
Tuhannya, kan begitu. Ini tidak sesederhana itu di dalam prosesnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita insya Allah ke depan macam seperti kita ini kalau memperbaiki motor itu memperbaiki mesinnya, pistonnya. Jadi secara zahiriyah itu nggak nampak, tapi berkaitan dengan kekuatan mesin, kedasatan larinya, kebaikan jalannya, itu akan berpengaruh sekali terhadap motor tersebut. Ini perumpamaannya begitu. Beda dengan kita belajar yang berkaitan dengan aktivitas ibadah zahir. Kalau dalam motor itu bagaikan memperbaiki bodinya, memperbaiki kanan kiri bodi saja, depan saja itu nampak sekali, Pak. Begitu juga aktivitas ibadah zahir. Aktivitas ibadah zahir itu kalau dibahas dalam pengajian sedikit saja kita bahas, maka kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dijalankan, nampak orang tersebut aktivitas agamanya. Tapi kalau batiniyahnya, ruhaniyahnya, jiwanya, karakternya yang kita bahas, mungkin secara aktivitas zahir nggak begitu nampak perubahannya. Namun hadirin, hakikatnya bobot kualitas nanti ibadah dan perilaku kehidupan sehari-harinya akan jauh berbeda. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya berkaitan dengan tindakan maksiat, tindakan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah, itu hakikatnya, konsep dasar awalnya, dia tidak menghalangi perbuatan dosa itu, tidak menghalangi seorang hamba untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kesehatannya, untuk mendapatkan tersembunyinya aib, dan untuk mendapatkan ditangguhkannya azab di dunia. Ini maksiat yang dikerjakan seseorang itu tidak menghalangi hal-hal itu. Maka kita bisa menyaksikan ada seorang ahli maksiat, pokoknya perkara kemaksiatannya yang dia lakukan macam-macam lah. Apakah itu perzinahan, perjudian, minum khamr, penipuan, tukang tipu, tukang copet, pokoknya kedzalimannya luar biasa. Pejabat korup, penguasa korup, makan duit rakyat dan lain sebagainya. Nah, itu kok masih sehat, malah kaya raya juga, mobilnya juga mewah, istrinya juga baik, bagus. Kok bisa begitu? Jangankan hadirin yang cuman pelaku maksiat, kalau kita tengok yang menyekutukan Allah, bahkan yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulullah SAW, yang memusuhi umat Islam sekalipun, tetap diberi kesehatan, tetap diberi rezeki. Maka kita jangan heran kalau kita melihat ada negara-negara yang zalim kepada umat Islam tapi masih oke-oke, bahkan maju. Ya memang konsepnya seperti itu di dunia ini, Pak. Di dunia ini perilaku maksiat, perilaku dosa tidak menghalangi datangnya 4 perkara itu terhadap diri seseorang, bahkan terhadap sebuah kaum sekalipun, Pak. Ini perwujudan sifatnya rahimnya Allah. Kalau dalam bahasa kitab itu kan Ar-Rahimu, zat yang memberikan kasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahmanu, zat yang memberikan kasih sayang di akhirat saja, kan begitu. Nah, ini diberikan semua. Maka ketika kita melihat konsep dasar seperti itu, yang pertama, jangan sampai terbuai oleh ketika kita berbuat atau melakukan tindakan maksiat, kemudian rezekinya lancar-lancar saja, badannya sehat-sehat saja, bahkan aib yang kita kerjakan itu tidak diketahui oleh orang, bahkan kita tidak mendapatkan azab di dunia. Jangan pernah merasa aman
Jangan pernah merasa terbuai, jangan pernah merasa fix dengan ketika ada maksiat kemudian hidup kita baik-baik saja. Ini hati-hati sekali. Karena banyak yang kemudian tergelincir di sini. Saya kan walaupun saya maksiat tapi toh hidup saya oke-oke aja kok. Rezeki saya oke-oke aja, nggak ada terpengaruh. Ini hati-hati. Karena memang konsep dasarnya hidup di dunia seperti itu. Agar kita mengenali bagaimana keadaan itu. Nah, yang kedua hadirin, kalau kemudian ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang terganggu, ada sesuatu yang nggak stabil dalam kehidupan kita ketika kita ini melakukan maksiat atau melakukan perbuatan dosa, maka hadirin sesungguhnya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba yang disayangi, diingatkan, ditegur dengan perbuatan salah itu. Ada seseorang berbuat maksiat, kemudian mengalami kejadian ini, berarti ini sesuatu yang merupakan teguran dari Allah kepada kita, kepada hambanya yang disayangi, agar jangan melakukan kesalahan yang semakin jauh. Ini apabila ada kemaksiatan kemudian mempengaruhi daripada sektor-sektor yang seharusnya tidak terguncang tadi, Pak. Nah, semakin seseorang itu memiliki sensitivitas ketakwaan tinggi, maka kesalahan sedikit saja akan segera ditegur oleh Allah, Pak. Bapak masih ingat cerita Juret, Pak? Ya kan? Cerita Juret ini kalau secara keseluruhan kita akan menyimpulkan identik dengan kisah bagaimana bakti anak kepada orang tua, kan gitu, Pak, ya. Tapi kalau ahli hikmah melihat itu jauh lagi, Pak. Jadi begini, Juret ini sedang ibadah sunnah, sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya. Dia bingung antara mau menjawab atau tidak. Akhirnya dia meneruskan ibadahnya. Padahal cuma dipanggil ibunya loh, Pak. Cuma dipanggil, tidak menyahut. Ibunya bergumam, walah Juret, engkau ini nak jumpa apa? Istilahnya begitulah, Pak. Akhirnya hadirin, walaupun dia ahli ibadah, ketika seperti itu kemudian ditegur oleh Allah, diingatkan jangan begitu dengan orang tua. Singkat cerita kan kemudian difitnah, menghamili seorang perempuan. Akhirnya surah yang digunakan untuk ibadah dirobohkan, Pak. Nah, singkatnya kemudian ketika anaknya lahir ditanya, siapa bapak kamu? Kata Juret, jangan tanya kepada saya siapa bapak anak ini, jangan tanya kepada saya, tapi tanyakan kepada anak itu. Maka kemudian anak itu ditanya, siapa bapak kamu? Bapakku adalah penggembala domba di gunung sebelah sana. Hadirin, terlepas dari yang sering kita simpulkan cerita ini, ada yang satu perlu kita pahami, bahwa kejadian itu bermula dari Juret yang dipanggil ibunya tidak menjawab. Ini sesuatu yang mungkin lazim bagi orang-orang lain gitu loh, Pak. Anak kita aja kadang kalau kita panggil nggak menjawab kan gitu, Pak, ya. Cuman dipanggil nggak menjawab. Allah tegur seperti itu, Pak. Karena Juret ini betul-betul taat kepada Allah, taat kepada ibunya. Maka sensitivitas ketakwaannya semakin tinggi, nggak menjawab aja ditegur gitu. Apalagi kalau berbuat sesuatu hal yang menyakitkan ibunya, tentu akan luar biasa teguran dari Allah. Nah, kita juga seperti itu, Pak. Kalau kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kesalahan sedikit saja itu akan diingatkan oleh Allah, agar jangan sampai hamba ini jauh melenceng dari nilai taat kepada Allah. Nah, pada saat ketika kita seperti itu, maka justru disitulah kita bersyukur kepada Allah ketika ada sebuah kesalahan diingatkan oleh Allah untuk menuju jalan yang benar. Nah, ini konsep-konsep ini kita paham, sehingga kita semakin hari semakin sensitif terhadap ketakwaan-ketakwaan kita, sehingga sudut pandang apapun yang menerpa hidup kita itu berada dalam sudut pandang yang benar. Nah, Juret
dengan dirobohkannya surah tadi, maka dosa ketika tidak menjawab bapak ibu panggilan ibunya, insya Allah sudah terlebur dengan adanya kezoliman yang diperbuat oleh kaumnya kepadanya. Ini seperti itu, Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti jangan sampai terbuai oleh kemaksiatan karena merasa aman di sisi-sisi kehidupan yang lain. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika ada sesuatu yang buruk menerima kita, itu tandanya hadirin Allah sayang sama kita. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini hadirin, ada sesuatu hal yang akan kita sampaikan sebagai kelanjutan hal itu. Jadi begini, Pak, dalam kitab Al-Hikam itu kurang lebih ada satu makalah bahwasanya perilaku zahir itu merupakan cerminan hati. Perilaku zahir itu merupakan cerminan hati. Hati kita ini cenderung kemana? Tidak bisa dipungkiri, maka perilakunya akan menunjukkan apa yang ada di hati kita tadi, Pak. Itu perilaku kita. Nah hadirin, maka untuk mengukur ini, kemana hati kita condong, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita tengok, Pak, perilaku kita, dan kita harus fair. Harus fair itu artinya harus mengakui bahwa kita masih berada di zona itu, sehingga kita ini nanti bisa memperbaikinya. Nah, yang pertama, Pak, yang pertama begini hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah memberikan kepada kita itu akal dan nafsu sebagai kesempurnaan manusia. Manusia ini hadirin, kesempurnaan sebagai makhluk ciptaan Allah, itu yang membedakan kepada dengan makhluk-makhluk yang lain, adanya akal dan nafsu yang bersatu dalam diri seorang manusia. Nah, berkaitan nafsu itu banyak sekali nafsunya itu. Nah hadirin, ada nafsu seksual, ada nafsu amar, pokoknya banyak lah ya. Kemudian hadirin, dari akal dan nafsu itu, apabila akal yang jadi pimpinannya, maka selamat. Tapi kalau nafsu yang jadi pimpinannya, nafsu memimpin akal, maka biasanya orang itu akan celaka, jatuh ke dalam lubang-lubang, jurang-jurang kehinaan. Biasanya seperti itu. Dan ini sudah diingatkan berkali-kali dalam konsep-konsep keagamaan, hati-hati terhadap nafsumu, pimpinlah dengan akalmu, kan begitu, Pak ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu juga banyak sekali gitu loh, Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang bagaimana kita melihat kita ini dipimpin oleh nafsu atau dipimpin oleh akal? Indikatornya apa? Cerminannya apa? Nah dalam kitab Nasoihul Ibad hadirin, ada seorang ulama ahlul hikmah itu memberikan nasihat begini. Barang siapa, ini khususnya sekarang kita lebih spesifik kepada nafsu seksual. Barang siapa istaghola, yang dia ini disibukkan, yang dia ini sibuk mengikuti kehendak nafsu seksualnya, maka aktivitas perilaku orang tersebut pasti akan selalu mendekati kepada kaum wanita. Barang siapa yang nafsu seksualnya dia ikutin, atau kehendak nafsunya itu menjadi sesuatu yang menguasai dirinya, maka hadirin, perilaku kehidupannya pasti akan selalu mendekati kepada kaum wanita. Nah, kita ini mengikuti kehendak nafsu kita atau enggak, Pak? Contohnya begini, Pak. Sekarang kita tengok, kita ini sekarang hidup dalam dunia offline dan dunia online, baik dunia nyata maupun dunia maya. Kalau kita hadirin dalam dunia mayanya,
Bapak membuka handphone, masuk dunia internet, masuk dunia media sosial, masuk dunia interaksi yang tanpa batas, baik itu batas norma, batas agama, batas negara, batas waktu. Itu kan kalau dalam dunia maya itu kan sudah istilahnya sekat-sekat ini sudah tembus semua, Pak. Itu loh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk dalam dunia maya kita, dunia online kita, apa yang sering kita cari di situ? Kalau ternyata hadirin yang kita cari, mohon maaf, yang berkaitan dengan dunia yang mendekatkan kepada seksualitas, berarti mohon maaf, kita ini masih dikendalikan oleh nafsu seksual kita. Itu seperti itu, Pak, nggak bisa dipungkiri. Begitu membuka media sosial, yang dicari mohon maaf, perempuan-perempuan, gambar-gambar perempuan yang terbuka auratnya, atau bahkan naudzubillah min dzalik, yang dilihat film-film porno, yang dilihat film-film dewasa, yang dilihat film-film yang mempraktekkan hubungan seksual. Berarti mohon maaf, dan ketika di situ Anda menikmatinya, maka mohon maaf harus berani mengakui kepada diri sendiri bahwa diri kita masih dipimpin oleh kehendak nafsunya. Bagaimana yang dunia offline-nya? Begitu juga dengan dunia offline-nya, Pak. Sudah punya istri, masih mencari kenalan perempuan yang bukan muhrim, walaupun hanya untuk sekedar sharing, sekedar guyon, itu bahaya. Lama-lama mesti akan menjurus, mohon maaf, ke dalam sesuatu yang dilarang oleh agama. Kenapa hadirin? Karena yang dilarang Allah itu di dalam Al-Quran tidak cuma zina, mendekati zina saja itu tidak diperbolehkan. Nah, ini hadirin barometer indikator kita. Kira-kira kita ini dipimpin oleh akal kita atau justru dipimpin oleh nafsu seksual kita. Kalau kita masih menikmati hadirin sesuatu perkara yang di dalam dunia maya, dalam dunia nyata, di dalam dunia maya online-nya kita menikmati hal-hal yang dilarang oleh agama yang berkaitan dengan aurat perempuan, kok kita menikmati di situ, mohon maaf, berarti kita harus fair bahwa kita ini masih dipimpin oleh nafsu kita. Dan mohon maaf, Pak, kesenangan di situ Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya ibadah ketika seseorang itu berada di dalam kenikmatan maksiat. Begitu juga kebalikannya. Kalau kenikmatan-kenikmatan maksiat sudah bisa ditinggalkan, maka Allah akan mengganti dalam kenikmatan-kenikmatan taat, gitu loh. Ada seseorang pemuda, dia masih belum lama nikah. Datang seorang kiai, "Pak Kiai, mohon maaf, saya ada masalah." "Kenapa? Ada masalah apa?" "Saya itu kalau dengan istri saya itu kok kurang selera, sehingga mohon maaf agak terganggu aktivitas kami dengan hal itu." Apa jawab kiai tersebut? "Tinggalkan kamu menonton film-film porno, menonton foto-foto yang membuka aurat perempuan, maka kamu akan Allah berikan kenikmatan dengan ibadah dalam ketaatan kepada Allah. Selama kamu tidak meninggalkan itu, maka keadaannya pasti akan sering terganggu." Nah, ini hadirin, jenengan coba yang mengalami masalah dalam hal sesuatu dengan istri Anda gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini Bapak Ibu dengan masalah dunia itu sering mendapatkan satu nasihat begini: ambil dunia itu hanya di tangan saja, jangan sampai engkau masukkan ke dalam hati, kan gitu Pak ya. Ini kan nasihatnya begitu, dan itu memang betul. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya main-main saja. Dunia ini istilahnya sesuatu yang tidak kekal, yang tidak akan pernah abadi. Nah, kemudian hadirin, untuk mengukur bagaimana kerakusan kita terhadap dunia, apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang rakus terhadap dunia,
Ataukah kita ini termasuk golongan orang-orang yang memang mempunyai motivasi untuk menumpuk-numpuk harta? Ataukah kita itu mempunyai satu karakter orang yang memang kita ini hamba dunia? Karena sesungguhnya manusia itu menjadi hamba dari yang dia cintai. Ada makalah Arab itu, syair Arab itu begitu, Pak. Manusia itu menjadi hamba dari sesuatu yang dia cintai. Bapak kok cinta main catur gitu, Pak, maka Anda akan menjadi hamba dari catur itu sendiri. Kemana-mana Bapak mesti akan berpikiran untuk main catur. Hari-hari digunakan untuk belajar main catur. Begitu juga ketika kita mencintai seseorang, laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, perempuan jatuh cinta pada laki-laki, maka mereka ini akan menjadi budaknya masing-masing dari yang dicintai. Begitu seterusnya, istilahnya kan begitu. Nah hadirin, masalah baik atau buruk ini masih sebagai sesuatu yang netral. Nanti bisa dikatakan baik, bisa juga dikatakan buruk. Perkara yang menjadi budak sesuatu yang dicintai tadi, Pak. Nah, kembali ke tadi. Apakah kita ini seseorang yang mengejar dunia, ataukah kita ini seseorang yang menumpuk-numpuk harta, ataukah kita ini termasuk seseorang yang justru terhadap dunia itu warok, mirai, hati-hati? Maka hadirin, nasihat ulama al-hikmah itu begini: man istaghola, barang siapa yang di dalam dirinya itu tersibukkan, termotivasi, kemudian istilahnya apa ya Pak ya, pokoknya fokusnya hidup seseorang tersebut bijam ilmal terhadap perkara untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta dunia, maka tercermin dari perilakunya dia pasti akan mengambil perkara atau harta atau penghasilan dari yang haram juga. Jadi ini cerminannya. Ini tidak membicarakan kedudukan atau profesi atau aksesori seseorang. Bisa jadi orang itu orang miskin, bisa jadi orang kaya, bisa jadi pejabat tinggi, bisa jadi rakyat jelata, bisa jadi umat yang tidak mengetahui ilmu agama, bisa jadi orang yang dikatakan sebagai ahli agama sekalipun, Pak. Seseorang tersebut termasuk golongan orang-orang yang rakus enggak dengan dunia? Orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang kecenderungan mengumpulkan harta itu tinggi enggak? Itu tercermin dari perilakunya. Selama seseorang itu yang haram juga diambil, yang haram juga diembat, profesi apapun, status sosial apapun, maka orang itu masih diperbudak oleh dunia, Pak. Selama yang haram pun diambil. Apakah ini bisa lintas mengena kepada siapapun? Bisa, nggak laki-laki, nggak perempuan, Pak. Asal masih mau mengambil yang haram, entah itu dia kaya raya, entah itu miskin, entah itu pejabat, entah itu penguasa, entah kiai sekalipun, entah ustadz sekalipun, mohon maaf, entah pokoknya siapapun lah, asal masih mau yang haram juga diangkut, orang itu masih diperbudak oleh harta dunia. Nah kita sekarang tengok, kita ini mau nggak diperbudak oleh harta dunia? Kalau mau hadirin, ya sudah, ambil semuanya, karena konsekuensinya nanti akan kita tanggung, Mbak. Tapi kalau kita mengambil dunia ini hanya di tangannya saja, tidak akan masuk dalam hati kita. Saya akan ngambil dunia hanya di tangan saja, tidak masuk di hati. Konsep itu tidak membicarakan banyak dan sedikitnya harta, enggak. Konsep itu membicarakan tentang bagaimana mendapatkannya yang halal, keluarnya dengan yang halal, gitu loh. Jadi meskipun hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak punya harta kekayaan yang melimpah, profesi juga tinggi, kedudukan juga tinggi, ya kan? Tapi kok yang haram juga masih diangkut, berarti dunia masih memperlat Anda. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga bagi orang yang ahli agama.
Wah, ngaji kemana-mana, masya Allah Pak, macam waliullah, ya kan? Ceramah, semua orang takjub, ya kan? Ilmu agama, dalil, oh masya Allah Pak, macam hujan badai kalau dia berdalil, keluar semua. Tapi ya tadi, kok dengan yang haram juga masih mau, mohon maaf, itu ulama, itu kiai, itu pejabat masih diperbudak oleh dunia. Nah, kita ini hati-hati. Kalau sempat yang haram pun kita ambil Pak, mohon maaf, berarti kita masih termasuk golongan orang yang diperbudak oleh dunia. Baik itu yang haram sedikit maupun yang haram yang banyak. Contoh ibu-ibu misalkan, ya kan, nak beli buah-buahan, alasannya adalah mau ngicip satu, ternyata anaknya juga dikasih, kemudian dia juga bawa, akhirnya beli 1 kilo yang diicipin 2-3 buah, ya sama Pak, ya kan? Ini kan dolim. Dulu di Ramayana itu jangan dimakan dengan alasan ngicip gitu kan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang pakai jilbab itu ke situ sambil madahin apa ke kantong itu, masukkan ke kantong sambil makan juga. Waduh, saya bilang itu berarti masih diperbudak oleh nafsu dunia Pak. Begitu juga kita dalam profesi-profesi kita, gitu loh. Kita masih memanfaatkan profesi untuk menekan seseorang sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak halal, sama. Begitu juga dengan kiai, begitu juga dengan ustadz. Pokoknya ini masih bisa mengenai kepada siapapun. Tinggal bagaimana kita ini berani mengakui atau tidak bahwa diri kita ini masih diperbudak oleh dunia. Tapi kalau Bapak misalkan mohon maaf, meskipun ya misalkan begini, Bapak ya jadi ASN, habis jadi ASN di luar Bapak masih punya kedai, kemudian di kedai istri jenengan masih jualan online, apakah ini diperbudak oleh dunia? Selama hadirin itu masih di dalam perkara yang halal dan selama tidak mengganggu aktivitas ketaatan kepada Allah, itu belum dikategorikan rakus terhadap dunia. Itu namanya memaksimalkan potensi. Ah, beda loh. Ini beda Pak ya. Mohon jangan disalahartikan. Seseorang yang ketika misalkan tadi ya sudah jadi pegawai negeri, masih berwirausaha, ya kan? Kemudian masih juga istrinya jualan online, misalkan begitu. Apakah itu termasuk golongan orang yang diperbudak oleh dunia? Asal selama kegiatan itu tidak mengambil dari yang haram, masih yang halal, tidak mengganggu nilai-nilai taatnya kepada Allah, pas jamnya sholat berjamaah ya sholat gitu, dan tidak menjadikan tubuhnya sakit, maka itu belum dikategorikan rakus terhadap dunia, tapi namanya memaksimalkan potensi. Tapi meskipun cuma jadi pegawai atau jadi karyawan, tidak ada tambahan di luar, tapi di situ sudah makan barang yang haram, meskipun itu tidak sedasat orang yang tadi di dalam menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, orang yang mengambil haram itu sudah disebut dengan orang yang diperbudak dunia. Karena dunia menyeret kepada azab yang harus dia terima. Ini yang kedua Pak. Maka ke depan kita hati-hati sekali. Sebagai indikator barometer hidup kita, apakah kita ini termasuk golongan yang diperbudak oleh dunia atau tidak? Bagaimana sikap kita terhadap rezeki yang dari jalur yang haram? Diambil tidak? Kalau kapal keruk diambil saja, berarti tadi Pak, dunia membelenggu kita, menyiksa kita. Hakikatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga hadirin, seseorang dia ini akan mendapatkan kemudahan di dalam menjalin relasi, kemudahan dalam bergaul, kemudahan apa saja Pak. Itu apabila seseorang mempunyai dedikasi dan motivasi hidup, bahwa hidupnya akan dia gunakan untuk kemanfaatan bagi umat manusia. Hidupnya akan dia gunakan untuk
menolong kaum muslimin. Sebanyak mungkin dia mempunyai dedikasi hidup begini, sebanyak mungkin dari kehidupan saya itu agar orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidup saya ini. Kalau ada orang yang seperti itu, Pak, insya Allah orang itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin mudah bergaulnya. Orang lain memandangnya akan memandang dengan penuh simpati dan menyukainya, Pak. Ini kalau mempunyai dedikasi seperti itu. Maka hadirin, tinggal bagaimana kita ini, contoh begini, contoh yang nyata begini, Pak. Seseorang itu kalau sudah meninggal kan sudah toh, kan sudah. Kadang namanya itu dikenang kalau memiliki hal-hal yang istimewa. Kalau yang tidak memiliki hal istimewa itu biasanya nggak akan dikenang gitu loh, Pak. Nah hadirin, pokok kelapa itu jadi ceritanya begini, ada seseorang itu sudah tua, dia nanam pokok kelapa gitu loh, Pak. Kemudian ditanya oleh anak muda, "Mbah, ngapain sama nanam pokok kelapa? Ini pokok kelapa ini belum berbuah, kemungkinan Mbah sudah meninggal dunia." Kan begitu, Pak. Karena pokok ini buahnya akan memakan waktu yang lama sekali. Apa jawab orang tua itu? Buah kelapa yang sekarang kita makan itu hasil tanaman kakek nenek kita. Kakek nenek disebutkan mengingatkan kepada generasi selanjutnya, yang menyampaikan pun sudah kakek-kakek, karena jasa dia bermanfaat bagi umat yang lain. Ini, Pak, pentingnya hidup kita ini digunakan untuk kemanfaatan, memberikan manfaat kepada orang lain. Gak usah muluk-muluk, Pak. Kalau Bapak punya lahan, tanamilah tanaman yang memang bisa diambil buahnya. Itu penting, Pak. Buah, Bapak menanam pokok, ya, menanam pokok, kemudian keluar buah. Selama makhluk-makhluknya Allah masih memakan dari yang Bapak tanam itu, maka dihitung sedekah yang Anda berikan kepada makhluknya Allah tadi. Burung datang makan buah, kelelawar datang makan buah. Bapak nanam pokok rambutan gitu misalkan. Ini burung makan, kelelawar makan, semut makan, ya kan itu. Ulat makan daunnya. Ini insya Allah hadirin menjadi satu suap demi suap yang mereka makan, itu menjadi sedekah jenengan, Pak. Makanya jangan bosan-bosan untuk menanam pokok-pokok, Pak. Belum kemanfaatan dari udara, penghijauan dan lain sebagainya. Nah ini apabila kita ikhlas. Tapi kalau kita nanam rambutan, lebatnya luar biasa, tetangganya pun nggak pernah dikasih, ya wallahu alam kalau kayak gitu, ya kan itu, Pak, ya. Nah, kemudian yang terakhir, barang siapa istaghala bil ibadah, barang siapa yang dalam dirinya itu sibuk dengan ibadah, hatinya itu pokoknya sebanyak mungkin dalam hidup saya itu akan saya gunakan untuk ibadah, untuk taat pada Allah. Barang siapa kok mempunyai kecenderungan hati seperti itu, hobinya ibadah, maka perilakunya akan terseret, Pak. Apa perilaku yang terseret yang akan muncul mengembang dalam kehidupan dia? Perilaku untuk gemar menuntut ilmu agama. Ini yang keempat, Pak. Apabila seseorang mempunyai hati yang mencintai aktivitas ibadah, sehingga zahirnya dia sibuk dengan ibadah, pasti akan muncul rasa tolabul ilmi yang tinggi dalam hatinya, Pak. Itu konsepnya sudah seperti itu. Kebalikannya, seseorang kok nggak mau ibadah taat kepada Allah, maka hadirin mohon maaf, akan menipis pula rasa tolabul ilminya terhadap ilmu agama, Pak. Nah kok bisa? Karena dia tidak akan menjumpai hal-hal yang membuat hatinya bertanya-tanya dalam ibadah. Orang yang tidak ahli ibadah, dia tidak akan menjumpai sesuatu yang harus dia cari jawabannya ketika dalam proses ibadah. Contoh begini, Bapak ahli sholat berjamaah, kemudian Anda mendapatkan satu soft itu di antara Anda dengan orang lain ada anak kecil. Anak kecil tadi belum khitan, belum sunat,
maka kulubnya itu masih mengandung air kencing yang belum selesai untuk dibasuh, sehingga dia masih membawa najis. Ketika jenengan sholat di samping dia persentuhan, mesti akan jenengan timbul tanda tanya, sholat saya ini sah enggak? Karena bersentuhan terus dengan anak kecil yang masih mempunyai kulub yang belum khitan. Ini jenengan masih akan bertanya-tanya, akhirnya menimbulkan satu tindakan di mana Anda akan mencari orang untuk yang Anda anggap sebagai orang yang ngerti agama untuk menjawab rasa penasaran jenengan tadi. Itu baru satu contoh, belum contoh yang lain. Belum misalkan menjumpai hal yang berkaitan dengan taubatan nasuha. Misalkan begini, Pak, saya dulu ini di zaman saya ini seperti ini, di zona di mana saya belum bisa taat kepada Allah, saya meninggalkan banyak sholat. Sekarang saya sudah bertobat, bagaimana saya menggantinya? Nah, itu akan muncul sehingga membuat seseorang itu mempunyai satu pemantik untuk menyalakan rasa thalabul ilmu tadi, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini 4 hal yang dari hati kita muncul perilaku hidup kita. Yang pertama, kita ini masih cenderung dikuasai oleh nafsu kita atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tengok perilaku kehidupan offline maupun online kita, Pak. Kalau kecenderungannya kok semakin ingin terus menikmati hal yang berbau pornografi maupun porno aksi, terus ingin mendekati, gemar dengan komunikasi dengan kaum perempuan, kaum wanita yang bukan muhrim, maka mohon maaf, berarti kita harus introspeksi, kita ini masih dikuasai oleh nafsu kita. Tapi begitu membuka online kita, ada muncul gambar satu, langsung skip, insya Allah Anda sudah mulai bisa menguasai diri untuk tidak dikendalikan oleh nafsu seksual kita. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, ingat bahwa harta itu sangat lezat, Pak. Apakah itu besar ataupun kecil, dan itu kita tidak bisa memungkirinya. Tapi kita ini termasuk golongan orang yang diperbudak oleh dunia atau tidak, tercermin dari perilaku kita bagaimana tatkala mengumpulkan harta. Kalau yang haram pun kita ambil, mohon maaf, berarti kita harus mengakui kita ini masih diperbudak oleh dunia. Karena hakikatnya yang haram itu nanti akan menyeret kita ke dalam kedzaliman, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini mempunyai dedikasi hidup yang kuat untuk menjadi seorang hamba yang bermanfaat bagi kehidupan sosial umat manusia pada umumnya dan umat muslim lainnya? Maka kita tengok dalam diri kita, kok kita ini mengalami kesulitan bergaul, kita mengalami kesulitan berkomunikasi, kita mengalami kesulitan berinteraksi sosial. Boleh jadi salah satunya kita ini masih terlalu individualis. Kita membatasi diri sehingga kehadiran kita dalam masyarakat, kehadiran kita dalam sebuah komunitas belum mempunyai kontribusi yang bisa membawa kemanfaatan bagi lingkungan sekitar. Di masyarakat, mohon maaf, dikucilkan. Coba tengok, boleh jadi kita juga masa bodoh dengan kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Gotong royong nggak mau datang, ronda nggak datang, iuran nggak ikut, kondangan nggak mau, padahal itu interaksi sosial kita. Dengan keadaan seperti itu pasti, Pak, kita juga akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar kita. Nah, kita ini jangan buru-buru nyalain kepada masyarakat kita, tengok dulu kita. Kemudian yang terakhir, hadirin, ketika kita ini ingin menengok apakah diri kita ini sebagai hamba Allah yang gemar ibadah atau tidak, salah satu barometer indikatornya adalah bagaimana kesemangatan kita menuntut ilmu agama. Karena biasanya orang yang sibuk dengan ibadah mesti akan muncul rasa tingginya thalabul ilmi di dalam ilmu agama. Kalau kita kok masih lemah di dalam kesemangatan kita dalam menuntut ilmu agama, berarti mohon maaf, bisa jadi masih lemah pula daya frekuensi ibadah kita, Pak.
Nah, ini dari 4 perkara ini semoga bisa menjadi sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang bagus, sebagai cerminan kita untuk mengenali diri kita. Apakah diri kita ini masih diperbudak oleh dunia? Apakah diri kita masih diperbudak oleh nafsu kita? Diri kita ini bermanfaat? Interaksi sosial kita bagaimana? Kemudian aktivitas ibadah kita bagaimana? Salah satu dari sekian banyak untuk mengenali itu adalah dengan nasihat yang telah kami sebutkan tadi dari beberapa ulama al-hikmah. Semoga ke depan hadirin kita semakin baik mengenali diri kita, kemudian semakin pandai memanage diri kita. Kita mau arahkan kemana hidup kita ini, kita mau bawa kemana garis kehidupan kita ini, dan kita akan kemana ending akhir tujuan hidup kita. Apakah ke dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah, atau ke naudzubillah justru semakin jauh dari yang sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ini hidup kita, ini diri kita, manage diri kita masing-masing, jalani kehidupan kita, di mana kehidupan yang kita jalani itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.